Realitas sosial berbangsa dan bernegara di Indonesia hari ini memang sedang mengalami katakanlah degradasi nilai terhadap toleransi. Itu menjadi persoalan krusial hari ini di bangsa ini. Dan ternyata dari Medan ada sosok yang sudah memikirkan itu jauh-jauh hari, bahwa keberagaman plurality itu yang ada di Medan, wilayah ini hanya bisa berkesinambungan, bisa kondusif, bisa aman kalau nilai-nilai keberagaman itu terpelihara dengan baik. Pada era kolonial, tepatnya pada tahun 1911 hingga 1921, Medan atau di masa lalu dikenal dengan nama Tanah Deli memiliki sosok pengusaha sukses yang mencitrakan dirinya sebagai seorang filantropi. Meski tidak terlepas dari kontroversi, sosok Chong Afi terbukti memiliki sikap kedermawanan dan toleransi yang hingga kini dikenang oleh masyarakat Sumatera Utara. Bahkan, secara mencatat, pembangunan kota Medan di masa lampau tidak terlepas dari jasa seorang tokoh yang berasal dari etnis Tionghoa ini. Kini, ketokohan dan perjuangan Chong Afi dapat kita lihat di rumah pribadinya yang kini menjadi sebuah museum bernama Chong Afi Mansion. Saya Mimi Chong, saya adalah cucu dari Chong Afi. Bapak saya adalah anak keempat dari Chong Afi bernama Chong Kwet Leong. Jadi saya adalah anak yang ke-12, cucu yang paling kecil di dalam keluarga Chong Afi. Rumah ini dibuka untuk umum pada tahun 2009 oleh adik saya bernama Fon Prawira. Tujuannya adalah supaya masyarakat luas datang untuk melihat sejarahnya Chong Afi yang tidak membedakan, kan? Karena ini tempat tinggal, perabotan yang dulu dipakai oleh kakek saya bisa dilihat di rumah ini. Rumah yang dibangun pada tahun 1895 ini merupakan rumah pribadi milik Chong Afi bersama istri ketiganya, Lim Ko Yap, yang berasal dari Timbang Langkat, Binjai. Rumah yang berusia lebih dari 1 abad ini masih berdiri kokoh hingga hari ini. Oke, kita ke sebelah sini dulu ya Pak. Silahkan sebelah sini. Nah, jadi kalau yang ini, di sini ada silsilah, silsilah keluarganya Chong Afi. Nah, jadi kalau ini ada Madam Li. Madam Li ini istri yang pertama dari Tiongkok. Nah, kalau Po Leong anak angkat. Jadi Chong Afi belum punya anak kandung dari istri yang pertama karena kan Chong Afi-nya sudah lebih dulu merantau ke kota Medan. Nah, kalau Madam Chu, istri yang kedua dari Penang, Malaysia, tapi Madam Chu-nya lebih dulu meninggal. Nah, jadi dari Madam Chu, Chong Afi memiliki 3 orang anak. Lalu setelah Madam Chu-nya meninggal, Chong Afi menikah dengan istri yang ketiga, Madam Lim Ko Yap, yang asli orang sini, orang Binjai, tapi peranakan, campuran antara Tionghoa dan Melayu. Nah, jadi dari istri yang ketiga, Chong Afi-nya punya anak 7 orang. Ini anak pertama sampai anak yang ke-7 dari istri yang ketiga. Ini semua udah taraf cucu.
Dan tanda salib di sini berarti orangnya sudah meninggal, bukan berarti Nasrani, hanya simbolis aja begitu. Pak Eron, apa Oh, kabar? sehat, Pak. Iya, Oke. salam sehat selalu. Salam ya, Pak. sehat. Kisah perjalanan Chong Afi dalam membangun kejayaan ekonomi serta semangat multikulturalisme berawal dari kedatangannya di Tanah Delhi pada tahun 1875. Latar belakang kehadiran Chong Afi itu sebenarnya tidak terlepas daripada era menuju kegemilangan Delhi pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga terdorong oleh seperti yang saya sebutkan semula, ini kondisi sosial ekonomi keluarga yang jauh dari harapan di tanah kelahiran, yaitu di Guangzhou, Cina. Yang ketiga, apapun ceritanya, ya, dari sosok yang kita pelajari daripada Chong Afi pada hari ini, gitu ya, bahwa artinya kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, katakanlah seperti itu yang rendah, ketika ini dibungkus dengan motivasi yang tinggi dari orang yang bersangkutan, katakanlah Chong Afi pada saat itu, gitu. Ini juga sebuah lesson study yang pantas kita miliki, bahwa kita tidak pernah pasrah dengan situasi yang kita punya, tetapi justru ini menjadi motivasi kita untuk berprestasi. Ya, sosok kita yang kita bicarakan pada hari ini seperti Chong Afi ada di dalam tataran konsep yang seperti itu. Latar belakang kehadiran Chong Afi di Tanah Delhi waktu itu tidak terlepas dari peran pamannya, Chong Yong Hian, yang sudah 3 tahun lebih dulu hadir di Tanah Delhi. Kedekatan hubungan antara paman dengan keponakan ini juga tidak bisa dilepaskan, ya, tidak bisa dilepaskan. Nah, tapi saya tidak melihat ada nepotisme di sana, tapi ini adalah justru membangun jejaring dari awal, ya, membangun jejaring untuk mencapai apa yang dimimpikan oleh Chong Afi. Dan kalau kita baca banyak literatur, banyak arsip-arsip dari zaman Belanda, sebenarnya dia mulai daripada tukang hantar, ya, tukang angkut di tempat pamannya, di warung pamannya, tukang antar ke sana kemari, gitu ya. Kadang-kadang juga dia dimarahi oleh pamannya, gitu segala macam. Ya, itu sebuah latar belakang setting sosial pada saat itu menggambarkan betapa getirnya hidup itu sebenarnya, gitu ya. Nah, ini foto dari sosok Chong Afi yang paling populer. Ini adalah foto peresmian Chong Afi sebagai mayor, ya, mayor Tionghoa di Kota Medan. Dan ini banyak, karena foto ini dari berbagai sudut panjang waktu difoto, ini banyak. Ada waktu dia bersama dengan keluarga pasca dinobatkan, ada waktu dia berdiri sendiri, ada berdiri sama istri, dengan anak, dengan pejabat-pejabat kolonial juga. Ini banyak. Belajar daripada kesahajaan yang ada itu, dari kemiskinan yang ada itu, katakanlah seperti itu. Nah, inilah yang membuat dia bangkit daripada keterpurukan untuk membangun ekonomi, gitu. Sebenarnya ini kemeja hitam yang lazim digunakan oleh kelas elit di era kolonial. Nah, nama Chong Afi ini sebenarnya paling populer dikenal oleh penduduk di Kota Medan pada saat itu, ya, baik Sumatera Utara maupun secara dunia internasional, itu ketika Chong Afi itu menggantikan pamannya sebagai mayor, ya, mayor, Chinese mayor di Kota Medan, gitu, tahun 1911. Ketika tahun 1911, ya, disinilah benar-benar Chong Afi itu menunjukkan jati dirinya, baik dari segi prestasi maupun dari prestise. Nah, prestasi dia sudah menunjukkan kehadirannya di Delhi adalah berangkat dari nol, gitu ya. Kemudian dia bisa memiliki 21 perusahaan di seluruh Delhi, bidang perkebunan, pendidikan, kesehatan. Ini adalah sebuah prestasi. Hubungan baik Chong Afi dengan Sultan Delhi, Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam, menjadi salah satu kunci kesuksesan bisnis Chong Afi. Setelah berhasil menjadi pengusaha sukses dan terkaya pada masanya, Chong Afi
kini dikenal oleh masyarakat karena sikap toleransi dan kedermawanannya. Kalau dari segi manajerial kepemimpinan Chong Afi berhasil untuk dirinya sendiri, tapi semua ini tidak untuk dinikmati sendiri. Nah, muncullah ada prestise. Prestise itu apa? Mendedikasikan diri untuk kepentingan publik. Apa itu yang saya maksud dengan kepentingan diri, kepentingan publik? Nah, sikap kedermawanan, ya, sebagai filantropi, sejarah mencatat. Gitu. Ada banyak bangunan ikonik di Medan pada hari ini, ya, Masjid Raya, terus juga lokasi gereja di Uskup Sugiya Pranata, terus juga menara jam yang di atas kantor wali kota lama Medan, terus juga jembatan yang menghubungkan antara Jainul Arifin dan Gajah Mada yang dikenal dengan jembatan kebajikan, gitu. Terus juga kontribusi untuk membangun masjid Gang Bengkok. Terus juga ada di sini sekolah yang dibangun oleh Chong Afi, juga ada apotik, gitu. Juga ada perumahan di Sudodadi dan juga ada jaringan kereta api di kampung kelahiran. Dan juga seperti yang ada di Sumatera Barat. Gitu. Ini kan bentuk daripada kedermawanan. Ketika dia menjadi anggota Gemeente Raad, ya, Gemeente Raad, juga sekaligus sebagai mayor Cina, dia juga melakukan gebrakan-gebrakan di dalam penataan kota Medan. Nah, misalnya pelarangan helica, ya, helica itu adalah sebuah sado yang ditarik oleh manusia. Gitu. Chong Afi adalah orang yang melarang karena itu dianggap sebagai sebuah perbudakan kepada manusia. Itu ada. Ini yang dilarangnya dulu. Ini nggak boleh. Dalam sebuah tulisan yang hasil riset saya terhadap sosok Chong Afi, kebetulan artikel itu saya tulis tahun 2019. Itu dalam sebuah judul yang tebalnya itu sampai 400-500 halaman. Itu Buddhism Around the World. Ya, Buddhism Around the World. Chong Afi itu tidak membedakan latar belakang, etnis, agama, ras, golongan, ya, etnik untuk dibantu, ya. Itu titik poin sentral saya, gitu. Padahal dia ini bukan pejabat publik seperti wali kota, bukan gubernur, tidak ada kepentingan, gitu. Tapi itulah kecintaannya terhadap Delhi, ya. Itulah kecintaannya terhadap Delhi, di mana dia membangun kejayaan ekonominya dan mencitrakan diri sebagai sosok yang toleran. Ya, sosok kakek saya adalah seorang yang toleransi, yang mana dia membangun ibadah yang segala suku, ras dan agama. Tidak membeda-bedakannya. Ya, sangat dermawan ya, sangat membantu masyarakat luas dan terutama pendidikan yang saya lihat ya. Seperti di Hong Kong juga kan dia membantu sampai di mana aja lah dia membantu pendidikan. Ya, pendidikan adalah utama. Chong Afi juga tahun-tahun sebelum kematiannya tahun 1921 sudah paham bahwa negeri ini adalah negeri yang multikultur dan plural society, gitu. Maka dibutuhkan orang yang menjadi pemimpin itu yang harus plural, gitu. Ketika kita bisa menempatkan diri sebagai sosok yang plural, ya Chong Afi membuktikan dia bisa diterima oleh banyak publik, gitu. Nah, kenapa? Terbukti dari mana? Terbukti ketika Chong Afi itu meninggal tahun 1921, Jalan Ahmad Yani ini, ya, Kesawan Strat ini ramai sampai menghantarkan ke tempat peristirahatan. Tidak banyak yang seperti itu. Ya, tidak banyak yang seperti itu, rakyat kecil ikut berduka ya ketika seorang sosok yang notabene bukanlah pejabat publik, tapi dia duduk sebagai dirinya seorang diri ya di dalam jajaran ekonomi yang begitu hebat di kala itu, dan juga karena kedermawanannya ke banyak orang. Pada tanggal 4 Februari 1921, Chong Afi meninggal dunia karena sakit di usianya yang ke-61 tahun. Ia dimakamkan di komplek pemakaman keluarga yang berada di Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Ketika rumah ini, Chong Afi mention dahulu yang sangat populer di era Belanda, ya, di era kolonial. Gitu.
gitu, katakan seperti itu. Nah, rumah yang begitu besar ini harus menjadi sentra ataupun katakanlah pusat penularan terhadap multicultural gitu ya. Terus juga multi etnik dan juga toleransi. Nah, ketika orang datang berkunjung kemari, nilai itu yang paling penting ditularkan kepada generasi muda. Jadi, rumah yang megah hari ini di Kesawan ini adalah sebuah citra daripada multikulturalisme, pluralisme dan juga toleransi. Dengan adanya museum ini bisa menjadi pedoman untuk melihat sejarahnya Chong Afi, di mana masa lampau Chong Afi sudah bertoleransi, tidak membedakan agama, suku, dan ras. Dan saya harap di masa ini kita bisa bersama-sama menjaga kesatuan Republik Indonesia. Sangat bangga karena masyarakat luas yang datang ya, dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Papua, Kalimantan, semua datang untuk melihat rumah ini. Dan dari luar negeri juga, dari Eropa, dari Amerika. Ya, saya sangat bangga karena mereka tahu sejarahnya Chong Afi yang sangat dermawan. Ya, saya harap generasi muda ya mengikuti jejaknya. Tidak memandang bulu, ras dan agama. Menjaga toleransi untuk Indonesia. Saya juga mengapresiasi keluarga ya yang merelakan rumah yang begini besar ya, yang secara ekonomi ini ada di tempat strategis di Kesawan, ini mau diserahkan untuk kepentingan publik di Kota Medan. Saya sangat berterima kasih sekali. Tapi ingat, ketika dia didaulat sebagai cagar budaya yang wajib dilindungi, berikan apresiasi kepada pemiliknya. Karena mereka sudah mau merawat. Rumah mereka itu bakal dipijak oleh wisatawan. Debu akan tinggal, ganti uang sekedar ya insentif untuk membersihkan ruangan. Itu kan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu sudah dinikmati oleh publik. Gitu. Berikan dong sebagai apresiasi dari pemerintah untuk ya itu tadi pengecetan, keringanan listrik, keringanan pajak, gitu. Atau insentif tahunan untuk pengecetan keliling. Chong Afi meninggalkan pesan toleransi dan kebajikan dalam sebuah surat wasiat berbahasa Belanda yang kini dipajang di dinding museum. Kakek saya itu punya wasiat untuk keluarga besar Chong Afi, di mana tertulis pendidikan untuk yang tidak mampu harus diberi biaya untuk melanjutkan studinya. Iya, tanpa memandang ras, suku, dan agama. Dan itu membantu masyarakat yang memerlukan. Iya, sampai hari ini. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Mimi Chong masih terus memiliki semangat yang kuat untuk menjaga dan merawat museum ini untuk kepentingan umum. Bahkan, wanita parubaya yang memiliki 1 orang anak dan 1 orang cucu ini masih terus menjalankan apa yang menjadi wasiat dari sang kakek, yaitu menebarkan kebajikan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan.
Bagus sekali mainnya hari ini. Halo Ibu. Ngerti ini bagus sekali main. Lagunya lagu apa nih? Lagu Tak Ternoda. Tak ternoda ya. Apa kita memerlukan spirit yang tidak ternoda. Oh gitu. Bagus mainnya. Bu Mimi sangat support ya alat musik saya, di mana Bu Mimi seolah-olah sudah menemukan satu teman lagi yang seperjuangan, sama-sama mengemban misi, melestarikan kebudayaan dan juga nilai sejarah. Dan oleh karena itulah persahabatan kami terjadi. Lagu yang saya bawakan tadi judulnya Puran. Puran artinya tak ternoda. Nah, pada saat memainkannya di ruangan lantai dasar, suara yang dihasilkan oleh kecapi saya itu sepertinya saya tidak pernah dengar sebelumnya. Dikarenakan struktur bangunan ini yang sangat alami, kayu-kayunya yang sangat indah, dipadukan dengan kayu kecapi yang juga tidak kalah indahnya, sehingga hasilnya itu sangat luar biasa ya, memukau. Pada akhirnya setiap orang yang meninggalkan jejak akan terus terlihat dan setiap kebajikan akan terus dikenang. Seperti makna dari tulisan yang tertera pada pintu masuk rumah ini. Bagaikan air yang mengalir, kehidupan sebagai sebuah keluarga, dalam hal ini bangsa Indonesia, harus tetap damai.